Masih setia bersama Mimin Cantik di Tajwid Cinta. Misi pencarian Syifa terus berlanjut. Sementara itu Dafri, kepolisian dan juga Pak Rahmat belum juga menemukan titik terang di mana keberadaan Syifa. Namun di sini yang sedikit bikin tenang adalah Syifa masih memegang handphone ya. Jadi Syifa masih bisa berhubungan dengan Dafri melalui telepon. Di sini Dafri selalu menenangkan Syifa dan selalu memberi Syifa kesejukan supaya nggak panik ya guys. Sementara tahulah Syifa kan memang kerjanya nangis-nangis aja. Jadi di dalam van itu nangis aja kerjanya. Namun tentunya Dafri, sang suami yang selalu setia menemani Syifa, tak akan membiarkan Syifa dalam kegundahan. Jadi di sini Dafri selalu menelpon Syifa dan selalu memantau keberadaan Syifa. Ya walaupun Syifa sendiri nggak tahu ya dia sekarang posisinya ada di mana, tetapi setidaknya bisa mendengarkan suara Syifa itu sudah membuat hati Dafri tenang. Sementara itu Alina kini telah menjadi sosok yang berbeda. Sosoknya yang ceria, baik hati, ya seperti yang kita kenal sebelumnya. Sekarang telah berubah drastis ya. Jadi hampir mirip-mirip dengan Mama Nadia. Yang tadinya baik hati sekarang kayak psikopat ya guys. Jadi sorot matanya yang tajam dan penuh dengan kebencian. Tentu saja itu semuanya karena rasa sakit hati yang bertubi-tubi yang dialami Alina selama ini. Ya siapa sih yang gak akan sakit ya kalau seseorang yang terkasih ternyata telah diambil oleh orang lain. Bahkan orang lain itu adalah sepupunya sendiri ya. Tentu sakit banget ya guys. Dan pertengkaran Mama Nadia serta Pak Rahmat pun terus saja berlangsung. Saat Pak Rahmat hendak menuju ke kantor polisi, Mama Nadia menghalangi. Bahkan Mama Nadia pun meminta tolong sampai terjatuh. Kedua ART-nya pun sangat-sangat gak tega yang ngelihatnya. Dan mereka pun meminta tolong supaya Pak Rahmat untuk gak pergi. Tapi di sini ya yang paling ngeri itu, jadi ketika Pak Rahmat mau buka mobilnya itu, ternyata kunci mobilnya kan nggak ada. Ternyata kunci mobilnya itu udah sama Alina, dan Alina keluar rumah dengan wajah yang sangat menyeramkan ya guys. Jadi di sini benar-benar mata kebencian itu sangat tersirat dari sorot matanya yang tajam. Dia memandang Pak Rahmat dengan begitu benci. Kemudian karena rasa sebel dan juga benci ya, orang-orang terlalu memperhatikan Syifa. Akhirnya Alina pun marah dan dia pun membuang kunci mobil Pak Rahmat ke dalam toilet. Kemudian Pak Rahmat pun menanyakan kenapa Alina berbuat seperti itu. Kemudian Alina pun berkata dia berbuat seperti itu karena dia kecewa. Kenapa orang-orang lebih memperhatikan Syifa dan tidak memperhatikan dia yang saat ini justru perlu kasih sayang dan juga perhatian. Pokoknya adegan Syifa, Pak Rahmat dan juga Mama Nadia benar-benar mengharukan ya. Sebenarnya kasihan loh Alina itu. Tapi ya kita nggak tahu ya ini si Alina drama lagi atau memang dia benar-benar sakit hati ya. Nah kemudian lanjut lagi ya ke Dafri. Di sini Dafri masih juga sibuk menghubungi Syifa. Jadi di sini Dafri meminta kepada Syifa untuk melihat-lihat sekitarannya. Kemudian Syifa mendapati ada kaleng cat dan juga obeng ya. Jadi di sini Dafri meminta kaleng catnya dibuka supaya kemanapun Syifa pergi ada jejak peninggalannya sehingga akan memudahkan kepolisian dan juga Dafri dalam mencari Syifa. Kemudian Dafri pun meminta kepada Syifa untuk mendobrak-dobrak pintu ya. Jadi berusaha ya, ini Syifa berusaha membuka pintu dengan cara menendang-nendang. Ya untung aja penculiknya tuh gak denger karena penculiknya tuh lagi dengerin musik dengan terlalu keras ya. Jadi gak denger ketika Syifa lagi dobrak pintu. Nah di sini pintu gak berhasil dibuka sih ya, tapi plat mobil berhasil jatuh dan ada lubang kecil yang bisa mengeluarkan tangan Syifa. Nah kemudian Dafri meminta Syifa untuk mengeluarkan tangan dan melambai-lambai supaya orang tahu bahwa di dalam mobil van itu ada seseorang yang membutuhkan pertolongan. Dan alhamdulillah usaha itu berhasil ya. Jadi ada seorang ibu-ibu bermobil merah yang mengetahui adanya mobil van yang mencurigakan. Jadi ibu itu pun langsung melaporkan hal itu ke kantor polisi. Nah ibu itu pun mengikuti mobil van itu. Tapi sayangnya nampaknya penculiknya udah tahu ya kalau ternyata dia telah diikuti oleh seseorang. Akhirnya dia pun segera mengecit ya. Dan akhirnya ibu itu pun kehilangan jejak si penculik.
Kemudian di sini berpindah lagi ke Pak Rahmat dan Mama Nadia ya, yang masih saja terus sibuk, mereka saling berantem ya kan. Jadi di sini Mama Nadia udah ketahuan ya kalau ternyata Mama Nadia ini memiliki handphone cadangan, dan handphone cadangannya itulah yang dipakai untuk menelpon penculik itu. Dan tentunya handphone utama yang ditunjukkan ke Oki berbeda ya dengan handphone cadangannya. Nah, di sini Pak Rahmat jadi marah ya. Ternyata kamu menyembunyikan sesuatu ya. Ternyata kamu selama ini seperti itu. Ya, benar-benar marah lah Pak Rahmat ini sama Mama Nadia. Tapi taulah Mama Nadia ini selalu ngeles dan dia nggak mau buka HP cadangannya itu dan nggak mau nunjukin ke Pak Rahmat. Kemudian di sini ada Mama Indri dan ada juga Pak Rizky yang lagi sholat ya. Mereka tentunya sangat sedih ya melihat keadaan putranya dan juga keadaan mantunya yang sedang menghilang. Mereka berdoa dan kemudian mereka pun flashback ke masa lalu di mana Dafri bahagia bersama Syifa, di mana mereka dulu berdua saling bercerita, saling bersenang-senang. Pokoknya bahagia banget ya dulu ya. Nah, sementara itu di sini Oki yang akhirnya mewakili Pak Rahmat ke kantor polisi masih juga belum menemukan keberadaan Syifa. Karena ternyata siapa penculiknya itu udah ganti mobil ya. Jadi ketika Syifa ketahuan nelpon Dafri, si penculiknya langsung ngambil handphone yang ada di tangan Syifa dan akhirnya mereka pun merebut sebuah mobil sedan dan memindahkan Syifa ke mobil yang baru. Nah, di sini terlihat kejam banget ya. Dia mengatakan kepada Syifa bahwa aku tidak akan segan-segan menghabisimu sekarang juga Syifa. Jangan macam-macam. Wah, ngeri banget ya. Bener-bener aduh kelihatan garang banget nih. Maaf ya guys, ini suaranya campur sama suara hujan. Nah, udah ya, tentunya makin penasaran dengan kisah Tajwid Cinta. Jangan lupa untuk simak kelanjutannya di SCTV dan terima kasih. Bye.